dalam setiap kita ngerjain soal analisa struktur itu sangat membantu kalau kita bisa menggambarkan pribadi diagramnya dengan lengkap. Di pertemuan minggu lalu saya bilang pribadi diagram itu harus menginformasikan bentuk strukturnya dengan lengkap. Maksudnya bentuk struktur di sini itu misalkan dia gambar yang ini kan dia memiliki tebal, memiliki ketebalan tertentu. Nah kalau dia di free body diagram nggak usah digambar lagi dia dalam begitu, dia hanya digantikan dengan satu garis yang merepresentasikan baloknya atau elemennya, baik dia yang horizontal, yang diagonal, yang vertikal, ataupun yang dan selain sebagainya. Jadi bentuk strukturnya itu harus ada. Ini harus di checklist sudah benar nggak dia. Dan bentuk struktur itu juga harus dilengkapi dengan dimensi dan notasi, ya, notasi yang lengkap. Notasinya harus lengkap. Maksudnya apa? Harus ada AB-nya. Mungkin ini perlu ditambahkan di sini, kita bikin gambarnya C gitu ya, kita lengkapin. Terus ada ukurannya 4, ini 3, ini 7. Itu harus kita lengkapi. Dan dia mengikuti skala tertentu gitu yang kita tentukan sendiri. Nah, ini misalkan ini, dia gambarnya 7, ini misalkan saya anggapnya gambarnya ini 7 itu adalah 2 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia gambarnya dia segini. Ini titik A, dari sini ke sini 7 meter atau 7 feet dalam hal ini. Jangan terlalu khawatir dengan satuannya, itu satuannya udah pas. Terus ke samping ini 3, 1, 2, 3, ke atas 1, 2, 3, 4. Nanti di sini. Ini titik B, ini titik C, ini saya kasih dimensinya 3 feet. Ini dari sini ke sini 4 feet. Hal yang lain yang harus terlihat di free body diagram kalian itu adalah bebannya. Beban. Ya. Jadi kita tulis di sini gambarnya, ini saya geser dulu sedikit mungkin ya. Ini A-nya di sini. Bebannya dari sini ke sini. Beban merata. Ya. Yang nilainya 500 pound per kaki atau gaya per jarak. Ya. Terus juga kamu biasanya kalau kita berhubungan dengan beban merata, kita gantikan dia dengan gaya fiktif, ya. Gaya fiktif yang merupakan gaya fiktifnya itu adalah luasan dari beban meratanya. Kalau misalkan di sini beban merata kamu itu luasannya panjangnya 7, ini kan kira-kira bisa diilustrasikan seperti begini. Ini besarannya 7, ini 500. Nah, besarnya gaya fiktif itu adalah luasan ini. Berarti kan 500 kali 7, yang dalam hal ini 3.500 satuan gaya dalam hal ini pound. Nah, ini PF ini, yang PF ini itu sama dengan kalau saya kasih PF1 gitu ya, sama dengan luasan area ini. Itu maksudnya. Nah, bekerjanya di mana? Bekerjanya itu di titik tengahnya. Titik beratnya kalau dia persegi kan berarti dari sini ke sini kan setengahnya dari ininya kan, setengah dari panjangnya. Berarti dari sini ke sini itu 3,5. Sorry, ini 3,5. Gitu. Jadi ini saya kasih warna yang berbeda mungkin biar terlihat. Saya gantikan dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti di sini. Saya ganti dia dengan PF1 yang nilainya 3.500
LB. Jarak dari sini ke sini 3,5 kaki. Gitu. Ini dia bebannya yang saya inginkan. Yang lainnya adalah reaksi perletakannya ada berapa di reaksi perletakan kita ini. Lihat aja. Yang A itu kalau dilihat-lihat itu dikoneksikan hanya di sini ada baut. Kalau dilihat fisiknya di bagian pelat tengahnya itu atau pelat badan sering disebut. Sementara bagian atas dan bawahnya itu tidak terkoneksi ke tumpuan. Itu dia menyebabkan masih kemungkinan berrotasi sedikit. Jadi sebenarnya A itu adalah sendi. Gitu. Ya. Sendi, dan ini kalau kalian perhatikan B-nya itu dia itu hanya duduk di sini. B itu hanya batang yang diagonal ini itu dia duduk di sini, jadi dia masih kemungkinan gerak. Ini sebenarnya roll. Gitu. Jadi di sini ada satu reaksi, di sini dua reaksi. Kita gambarkan reaksinya. Di sini dia AY, di sini AX. Kebanyakan perletakan itu horizontal, karena kebanyakan tanah itu kan flat ya. Dia berarti reaksinya tegak lurus dengan tanah. Makanya kalau perletakannya horizontal, reaksinya itu jadi vertikal. Nah, ketepatan di soal ini perletakannya itu miring. Jadi kalau misalkan tanahnya begini, tanahnya horizontal, reaksinya itu pasti begini. Kalau dia vertikal, tanahnya, ini reaksinya juga tegak lurus selalu dengan itunya. Kalau dia begini, tanahnya miring, reaksinya juga akan tegak lurus terhadap tanahnya. Ya banyak, iya ini kalau ini dia selalu tegak lurus ini, selalu tegak lurus dengan tanahnya. Itu prinsip reaksi. Ya. Jadi karena ini tanahnya ini miring, reaksi itu kalau ini dia garisnya, reaksi itu akan tegak lurus dengan ini. Dia satu tapi dia nggak horizontal, dia diagonal. Jadi ini selalu 90 derajat. Jadi ini dengan kata lain, ini kalau ini dia reaksinya harus begini. Terlihat. Dan harus gambarnya memang memperlihatkan dia 90 derajat ini ke sini. Kira-kira gitu. Ya. Ini dia. Makanya nanti ini akan menyebabkan dia terurai menjadi dua komponen. Yang namanya gaya dalam bentuk sudut itu akan selalu memiliki komponen horizontal dan komponen vertikalnya. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan ke kalian. Jadi inilah dia namanya free body diagram yang lengkap. Nya miring. Ya, saya mau menjelaskan kalau komponen itu miring sehingga dia harus kita uraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Nah, coba perhatikan batang BC. Ya. Batang BC itu saya gambar lebih besar di sini. Ini C dan B. Itu sebenarnya kalau kita lihat, kita bisa pakai kemiringannya itu horizontalnya 3 dan vertikalnya 4 dari geometrinya, ya kan? Itu berarti horizontalnya itu 3 kaki dan vertikalnya 4. Nah, jadi kita sekarang punya yang ini, punya yang BY-nya, yang dia tegak lurus terhadap ini. Kemiringannya berapa? Ya, kalau kalian gambar dengan baik, ini nanti akan bertukar dia. Yang 3 itu yang ini, yang 4 itu begini. Yang horizontalnya bertukar dia. Jadi kalau kemiringan BC itu 3 horizontal, 4 vertikal, kalau gayanya BY-nya itu 3 vertikal, 4 horizontal. Membuktikannya saya bisa lakukan seperti begini. Ini kan alfa.
sudutnya misalkan alfa. Kalian bisa cari dia alfa itu dari arkus tangen 4/3, bisa dicari dia sebenarnya. Nah, kalau saya teruskan ini garisnya ke sini, ya, ini juga pasti alfa, ya kan? Dan ini, yang ini ke sini dia 90 kurang alfa, karena kan tadi tegak lurus ya. 90 kurang alfa, ini kan harus tegak lurus dia. Garis ini dan garis ini harus tegak lurus, ya. Nah, kalau kita garis bikin gini, yang ini dia akan alfa. Jadi dengan demikian, kalau dia alfa ini yang mengapit dia 3, yang ini pasti harus jadinya 3, karena sisi yang mengapit alfa adalah 3 dan sisi yang di depan alfa 4. Makanya karena ini yang alfa, yang ini alfa, ini yang mengapitnya 3, ini 4. Jadi dengan ungkapan lain, kalau kamu mau mengetahui ketahuan arahnya 3, 4, yang tegak lurusnya itu tinggal kamu putar aja angkanya. Kalau ini tadi kemiringannya 3, 4 BC, reaksinya itu akan kebalikannya. Ini 4, ini 3. Kira-kira gitu secara cepatnya. Nah, makanya ini yang BY ini kita uraikan dia. Kalau dia ini kita uraikan dia menjadi komponen horizontal dan vertikalnya. Kalau di depannya ini 3, ini 4, berarti yang vertikalnya itu akan 3/5 BY, yang horizontalnya itu 4/5 BY. Target kita adalah mencari berapa si AX itu, berapa AY, dan berapa BY. Itu targetnya. Mencari reaksi-reaksi perletakan pada struktur kita. Ya, tiga reaksi perletakan yang perlu kita cari. Cara nyarinya hanya menggunakan 3 persamaan yang sudah kita tahu sebagai persamaan keseimbangan. Kalau kamu jumlahkan semua gaya-gaya di arah X, itu harus sama dengan 0. Kalau kamu jumlahkan gaya-gaya di arah Y, itu harusnya sama dengan 0. Dan kamu kalau mencari sigma momen di suatu titik manapun terserah, katakan itu titiknya titik O, itu juga harus 0. Nah, mencari AX, AY, dan BY ini kita menggunakan 3 persamaan ini. Itu aja alat kita. Nah, yang mana duluan Pak? Mau X, mau Y, mau momen, enggak masalah yang mana duluan. Terserah yang mana duluan. Mau Y duluan, mau X duluan, mau momen duluan, enggak apa-apa. Ya. Nah, kalau belum tahu yang mana duluan atau mungkin masih ragu, mulai aja dulu dari X lah. Ikutin dulu X, baru Y, baru momen. Nanti kita lihat arahnya kemana. Jadi misalkan gini, kamu mulai dari sigma yang seluruh jumlah gaya-gaya di arah X sama dengan 0. Ya, saya mau kalian menuliskan standarnya kemana. Kemana yang arah positif yang kamu pakai. Saya pakai positif itu ke arah kanan. Ini harus terlihat di tulisan kamu, di tulisan jawabannya. Arah yang kamu asumsikan. Ya, supaya saya tahu kamu nganggap positif kemana sih, ke kiri apa ke kanan, karena bisa beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, kamu tulis ini. Kalau ya, wajib ditandain ini, yang ini. Plus kemana? Ya. Nah, oke. Kemudian lihat pribadi diagram kamu. Mana gaya-gaya yang ada di horizontal? Perhatikan horizontal saja. Ada AX. Ada 4/5 BY. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Itu aja ya. Oke, baru kamu tulis. Ada AX. Ada 4/5 BY. Sama dengan 0. Nah, kamu lihat sesuai dengan standar yang kamu sudah tentukan sendiri. Ke kanan itu positif. AX itu positif apa negatif? Positif, karena AX itu dia ke kanan. AY-nya positif apa negatif? Negatif, karena dia bergerak ke kiri. Ini. Nah,